Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Anindya Salsabila dengan NPM 23170610889, mahasiswa dari program studi Biologi Terapan Universitas Lampung. Di video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal cara hidup sehat yang tidak hanya mengikuti tren, tetapi berbasis ilmu pengetahuan dan kearifan lokal. Melalui pendekatan nutrigenomik, kita akan melihat hubungan antara makanan, genetik, dan budaya lokal. Saat ini, banyak orang berlomba-lomba menjalani pola hidup sehat. Berbagai jenis diet populer bermunculan, seperti diet rendah karbohidrat, diet tinggi protein, diet keto, hingga diet puasa. Sayangnya, tidak semua orang merasakan manfaat yang sama dari diet-diet tersebut. Sebagian orang justru merasa cepat lelah, sulit berkonsentrasi, atau mengalami gangguan pencernaan. Hal ini sering membuat seseorang merasa gagal dan kehilangan motivasi untuk hidup sehat. Padahal, penyebabnya belum tentu karena kurangnya usaha, melainkan karena ketidaksesuaian pola makan dengan kondisi biologis tubuhnya. Pola diet modern seringkali bersifat seragam dan global. Diet tersebut dikembangkan berdasarkan penelitian di negara tertentu dengan latar belakang genetik yang berbeda. Ketika diterapkan di Indonesia, hasilnya bisa sangat bervariasi. Tubuh masyarakat Indonesia memiliki karakter genetik yang unik dan beragam. Oleh karena itu, pendekatan kesehatan seharusnya mempertimbangkan faktor genetik dan budaya lokal. Pernahkah kamu merasa sudah berusaha makan dengan sehat, mengurangi porsi, bahkan mengikuti tren diet, tetapi tubuh tetap mudah lelah dan hasilnya tidak sesuai harapan? Banyak orang menyalahkan diri sendiri, merasa kurang disiplin, dan merasa gagal. Padahal, masalahnya bisa jadi bukan pada niat kamu, melainkan pada genetik kamu. Hari ini, kita akan membahas pendekatan kesehatan yang sangat penting, yaitu nutrigenomik. Sebelum itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu nutrigenomik. Nutrigenomik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana zat gizi dalam makanan memengaruhi cara kerja gen di dalam tubuh. Makanan bukan hanya soal kalori, tetapi juga merupakan informasi biologis. Setiap makanan mengandung sinyal kimia yang akan direspon oleh tubuh. Sinyal ini dapat mengaktifkan atau menonaktifkan gen tertentu yang berperan dalam metabolisme. Inilah yang menyebabkan respon tubuh terhadap makanan bisa berbeda-beda setiap individu. Dua orang dapat mengonsumsi makanan yang sama dengan porsi yang sama. Namun, hasilnya bisa sangat berbeda. Satu orang merasa bertenaga dan sehat, sementara yang lain justru merasa lemas atau mengalami peningkatan berat badan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh variasi genetik yang diwariskan dari nenek moyang. Genetik manusia terbentuk melalui proses adaptasi yang sangat panjang, ratusan bahkan ribuan tahun. Nenek moyang kita menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Mereka mengonsumsi pangan yang tersedia secara lokal dan beradaptasi secara biologis. Adaptasi inilah yang membentuk kemampuan tubuh dalam mengolah jenis makanan tertentu.
Indonesia memiliki keragaman genetik yang sangat besar. Setiap suku, bangsa memiliki latar belakang lingkungan dan pola hidup yang berbeda. Hal ini tercermin dalam variasi makanan tradisional di setiap daerah. Makanan tradisional bukan sekedar warisan budaya, tetapi juga hasil adaptasi biologis. Makanan tradisional sering dianggap kuno dan kurang praktis. Padahal makanan tersebut kaya akan zat gizi dan metode pengolahan yang alami. Banyak makanan tradisional yang diolah melalui proses fermentasi, perebusan, atau pemanggangan secara sederhana. Metode ini lebih ramah bagi sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Baik, kita mulai dari suku Jawa. Secara historis, masyarakat Jawa hidup di wilayah agraris dengan tanah yang subur. Pertanian menjadi sumber utama kehidupan. Karbohidrat kompleks dan serat menjadi bagian utama dalam pola makan sehari-hari. Makanan pokok masyarakat Jawa meliputi nasi, tempe, tahu, sayur, dan umbi-umbian. Tempe memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber protein nabati. Selain kaya protein, tempe juga mengandung hasil fermentasi yang baik bagi usus. Fermentasi pada tempe membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Mikrobiota usus berperan dalam penyerapan nutrisi dan pengaturan sistem imun. Secara nutrigenomik, pola makan ini sangat sesuai dengan karakter genetik masyarakat Jawa. Tetapi masalah mulai muncul ketika konsumsi gula meningkat secara signifikan. Minuman manis, makanan olahan, dan makanan cepat saji semakin mudah dijumpai. Tubuh yang terbiasa mengolah karbohidrat kompleks menjadi kewalahan menghadapi gula sederhana. Hal ini meningkatkan resiko penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2. Solusinya bukan menghilangkan nasi secara total, namun mengatur porsi dan menyeimbangkannya dengan sayur dan protein. Kembali ke pola makan tradisional dapat menjadi langkah preventif yang efektif. Selanjutnya, kita beralih ke suku Lampung. Wilayah Lampung yang kita tahu memiliki karakter pesisir dan perbukitan. Kondisi ini sangat mempengaruhi jenis pangan yang tersedia dan dikonsumsi masyarakatnya. Sumber pangan utama masyarakat Lampung adalah ikan, umbi-umbian, dan juga rempah-rempah. Protein hewani dan lemak sehat menjadi bagian penting dalam pola makan sehari-hari. Salah satu makan khasnya yang kita tahu adalah seruit. Ya, seruit terbuat dari ikan segar yang dikombinasikan dengan sambal dan juga lalapan. Ikan mengandung omega 3 yang penting bagi kesehatan jantung dan fungsi otak. Rempah dan cabai membantu meningkatkan metabolisme dan juga daya tahan tubuh. Masalah muncul ketika ikan segar mulai digantikan oleh makanan instan. Makanan tinggi natrium dan rendah serat itu memberikan beban tambahan bagi tubuh. Padahal secara genetik tubuh masyarakat Lampung lebih optimal mengolah protein alami. Dari suku Jawa dan suku Lampung, kita belajar satu hal penting. Tidak ada satu jenis diet yang cocok untuk semua orang. Tubuh manusia adalah hasil adaptasi biologis yang panjang. Makan sesuai genetik
membantu tubuh bekerja lebih efisien. Nutrigenomik bukan tentang pembatasan ekstrim, tetapi tentang pemahaman dan kesadaran terhadap tubuh sendiri. Teman-teman, sebelum mengikuti tren diet terbaru, cobalah tanyakan pada diri sendiri. Apakah makanan ini sesuai dengan tubuh saya, sesuai dengan budaya saya, dan sesuai dengan genetik saya? Dengan memahami genetik dan budaya, kita dapat memilih makanan yang lebih tepat. Mari kita mulai hidup sehat dari pangan lokal dengan menghargai budaya dan menghargai tubuh kita sendiri. Jika kamu suka konten edukatif seperti ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan like dan tulis di kolom komentar kamu dari suku apa, serta subscribe agar tidak ketinggalan kampanye sehat berikutnya. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.